Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena sekarang ini kita lagi ada di Kalimantan Selatan, ya kan? Salah satu cirinya itu adalah dengan pantun dulu kita awali, itu ya. Jalan-jalan ke Kalimantan Selatan, pulangnya jangan nyasar. Halo mahasiswa sekalian, apa kabar? Aduh, kabarnya semoga baik-baik saja gitu ya. Kita berjumpa di edisi podcast kesekian kalinya. Jadi bagi kalian yang saat ini baru klik link ini ya, boleh juga dikepoin apa sih sebenarnya yang bisa kita bahas dan telah kita selesaikan bahas di edisi-edisi sebelumnya gitu. Masih bersama saya Pak Dedi Arinugroho ya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan gitu. Nah, di kesempatan kali ini, kemarin itu banyak banget yang sharing gitu. Ada banyak yang sharing, Pak, ini untuk jurnal mahasiswa ini apakah harus terstandarisasi seperti ini dan lain sebagainya gitu. Soalnya saya kejar untuk lulus nih Pak gitu. Jadi ya inilah ya, ini namanya kita bicara tentang institusi itu nggak bisa kita yang penting cepet tapi tanpa standar, nggak. Kita punya standar karena memang tujuan kita ke depan adalah meningkatkan standar mutu. Nah, karena kita juga nggak mau sembarangan mengundang orang seperti yang kalian tahu gitu ya. Di edisi-edisi sebelumnya itu kita memang tidak pernah mengundang orang yang salah gitu katanya. Nah, untuk kali ini karena kita bakal bicara dan diskusi bareng-bareng soal pentingnya publikasi ilmiah bagi mahasiswa, maka hari ini kita hadirkan juga guest star kita ya kan. Queen of Journals, punyanya FKIP ULM ini ya. Jadi beliau ini sekarang jadi dosen di program studi pendidikan fisika gitu Universitas Lambung Mangkurat. Nah, siapa lagi kalau tidak Ibu Misbah? Kita beri tepuk tangan dulu dong ya kan. Iya, baik Bu Misbah, apa kabar? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya. Ini pengalaman kesekian kalinya sudah mengisi seperti ini sepertinya Bu Misbah ya. Baru pertama kok. Oh, baru pertama. Jadi bagi teman-teman juga dan mahasiswa semuanya, jadi Bu Misbah ini salah satu punggawanya ya, punggawanya untuk bisa apa istilahnya itu di bidang perjurnal-jurnalan gitu. Ada jurnal dan lain sebagainya. Tapi di kesempatan kali ini bonusnya adalah nanti bersama Bu Misbah kita bakal banyak banget diskusi tentang pentingnya publikasi. Publikasi bisa nanti publikasi ilmiah jurnal atau mungkin kita bisa nanti sharing-sharing untuk tuliskan di kolom komentar di kolom komentar ya di bawah untuk bisa nggak sih sebenarnya kalian juga sharing gitu publikasi bentuk lain yang telah kalian lakukan. Misalnya nih kalian sudah pernah publikasi video ya kan, terus publikasi bentuk lain boleh juga nanti sharing-sharing juga ya. Baik, sebelum masuk ke intinya gitu, kita korek habis nih sekiranya bisa berbagi ilmu dengan mahasiswa semuanya. Kita akan sarankan terlebih dahulu untuk follow Instagram kita ya, Instagram di PPKN ULM Official dan juga bisa juga di subscribe juga untuk edisi kita kali ini ya untuk kanal YouTube kita ya. Baik, langsung saja kita berbincang hangat dengan Bu Misbah di sini ya. Bu Misbah, ini ada beberapa pertanyaan dan kegalauan mahasiswa sebenarnya. Kadang-kadang tuh mahasiswa sering chat gitu ya, chat pribadi gitu. Tanya soal sebenarnya penting nggak sih kita itu sebagai mahasiswa? Sebenarnya kan cuma butuh surat untuk bisa dinyatakan, oke, lolos aja gitu, lolos untuk jurnalnya cek plagiasi, lolos buat syarat wisuda misalnya seperti itu. Nah, sepenting apa kita bicara soal intern kita dulu bahwa kita punya persyaratan mahasiswa juga harus terlibat aktif gitu ya, terlibat aktif dalam publikasi. Sepenting apa sih sebenarnya mahasiswa itu melakukan publikasi terhadap jurnal-jurnal penelitiannya Bu Misbah? Sedikit ya bercerita terkait dengan bagaimana sih aturan gitu ya kalau di dalam kampus kita yaitu Universitas Lambung Mangkurat. Memang di sana kan pada saat adanya surat edaran rektor bahwa ketika mahasiswa ini dia sudah lulus, nah maka kan dia diminta untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Nah jadi ketika mahasiswa diminta membuat sebuah artikel ilmiah, itu kan nanti akan berguna ketika mereka
buat artikel ilmiah, Hmm. kemudian ini nanti kan dicek plagiasi ya. Betul, betul. Nah, setelah kemudian dicek plagiasi, ketika angkanya itu kurang dari sama dengan 20%, Betul, maka kan dari program studi itu akan menerbitkan yang namanya sertifikat, betul. yaitu Ya, sertifikat bebas plagiasi. Ya. Nah, ini kan nanti akan digunakan di perpustakaan sebagai SKBP, surat keterangan bebas pustaka, Ya. seperti itu. Jadi memang mau tidak mau mahasiswa itu harus membuat sebuah artikel ilmiah, Nah, begitu. betul. Nah, baru nanti kemudian artikel ini apakah kemudian dipublikasi? Kalau di tempat kita kan ada yang namanya JITAM, Ya. Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa. Nah, betul. Apakah nanti dipublikasikan di sana, ataukah nanti di jurnal yang lain, atau misalnya dimasukkan ke dalam seminar Ya. ataupun baik nasional maupun internasional, maka ini akan tergantung dari si dosen pembimbingnya, seperti itu. Oke, betul. Jadi ketika program studi itu mengeluarkan aturan bahwa oke, mahasiswa harus lakukan publikasi gitu, nggak serta-merta keputusan pribadi oleh prodi, tapi ternyata sudah dipayungi oleh aturan yang sekarang ini mungkin sudah dibaca juga oleh mahasiswa sekalian ya. Jadi ada aturan rektor itu menaungi mengenai itu. Jadi program studi nggak sembarangan untuk yang penting kamu ini publikasi atau nulis gitu enggak, tapi tetap kita ada payung hukumnya kenapa kita melakukan itu gitu. Setuju banget Bu Misbah. Nah, sekarang Bu Misbah, sekarang kan kita bicara tentang pergeseran zaman, Bu. Ada misalkan kita kenal dengan mungkin era kita ketika sekolah dengan anak-anak sekarang itu mungkin ada beberapa nilai yang bergeser dan mungkin apalagi aturan-aturan yang semakin lama semakin bergeser, mungkin maju dan lain sebagainya. Nah, untuk era Bu Misbah dulu gitu ya, waktu masih jadi mahasiswa nih kayak teman-teman sekalian ya yang sekarang sedang menyaksikan, ini dibandingkan dengan sekarang itu tuntutannya seperti apa Bu? Apakah sekarang itu sebenarnya sama aja, tapi apakah sekarang ini jauh lebih berpeluang dan penting banget buat mahasiswa ini melakukan publikasi? Oke, baik. Kalau kita bercerita, apalagi Ibu misalnya pada saat kuliah ya, Betul. kok kayaknya gue tua banget ya. Enggak, kan seumuran. Ini kita baru lulus ini, bahkan ini jangan sembarangan ya. Ini Bu Misbah ini juga berstatus sebagai mahasiswa gitu ya. Kita doakan juga ya di tengah-tengah ini semoga cepat selesai studi S3-nya gitu. Jadi nanti hadir di sini. Sekarang kan masih panggilnya Bu Misbah, besok itu panggilnya Dr. Misbah gitu. Lanjut Bu. Oke, baik. Kalau dulu Ibu S1-nya ya, alumni dari sini juga, Universitas ULM, Mangkurat, itu pada angkatan 2005. 2005. Nah, kemudian lulusnya tahun 2009. Nah, pada saat itu memang tidak ada aturan untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Yang penting kan ketika kita sidang, kemudian nanti mengurus administrasi untuk yudisium dan seterusnya, oke, lancar gitu ya, lancar, sampai bisa. Nah, tapi dengan berkembangnya zaman dan seterusnya, iya, aturan-aturan apalagi ya. Betul. Akhirnya kan sekarang untuk membuat sebuah artikel ilmiah, apalagi kemudian dipublikasikan, itu menjadi sebuah kewajiban. Betul. Nah, namun ternyata kalau kita telisik lebih jauh, kewajiban ini ternyata membawa sebuah manfaat. Ya. Iya, setuju. Karena pernah gitu ya, ada sebuah kata atau quote gitu ya, penelitian itu tidak akan sempurna kalau dia tidak dipublikasikan. Ingat ya, penelitian nggak akan sempurna kalau nggak dipublikasikan gitu. Ya, apalagi misalnya sebagai seorang mahasiswa, dia membuat sebuah tugas akhir begitu ya, melakukan sebuah penelitian, maka kan hasil penelitian ini tidak akan bisa sampai ke orang yang dituju, ya kan? Kalau itu tidak dipublikasikan, kalau cuma sekedar skripsi saja begitu ya, tanpa kemudian tadi dibuat dalam bentuk paper kah ataupun yang lainnya, orang kan nggak tahu apa ini hasil penelitiannya. Iya, betul banget. Benar. Bahkan kalau saya lihat gitu ya, mahasiswa bimbingan saya, ketika kemudian mereka memutuskan untuk studi lanjut misalnya ke S2 dan seterusnya, ternyata kan itu sangat berguna. Iya, betul. Bahkan biasa mereka itu akan WhatsApp, Bu Misbah, artikel kita kemarin itu dipublikasikannya di mana? Nah, ternyata kan itu akan menjadi syarat ketika mereka mendaftar di S2. Seperti itu. Begitu. Ada beberapa kampus yang seperti itu. Jadi mereka minta linknya. Ada juga kemarin bimbingan saya ketika mereka mendaftar CPNS, nah mereka bertanya, Bu Misbah, artikel kemarin kita publishnya di mana sih Bu? Ya, gitu boleh nggak minta linknya? Karena ini akan masuk ke dalam portofolionya mereka. Track recordnya akan terlihat di situ gitu ya Bu ya. Benar banget. Iya.
Jadi memang penting banget untuk mahasiswa saat ini tidak hanya berkutat masalah oke pelajaran dapat A selesai gitu enggak ternyata. Tapi kalau memang memungkinkan dan bisa gitu, maka tinggalkan jejak-jejak kalian itu dengan jejak-jejak yang akan menguntungkan kalian di masa yang akan datang. Buat masa yang akan datang berterima kasih pada masa kalian di masa lalu. Jadi jangan buat masa lalu kalian itu, maksudnya gini, setiap orang itu sejarah gitu ya. Kalau misalkan hari ini kita melakukan sesuatu kebaikan atau kita meninggalkan jejak digital yang bermanfaat, itu mungkin di suatu saat nanti ketika saudara mahasiswa nih mungkin sedang apa ya, mencari apa namanya itu, sesuatu untuk dijadikan syarat dan lain sebagainya bisa dilihat di situ gitu. Terus setuju juga dengan kata orang bijak yang dibawakan oleh Bu Misbah tadi, juga kata orang bijak juga apa istilahnya itu, orang itu akan lebih bernilai ketika dia bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Nah, bayangkan ketika ada skripsi yang sudah setebal itu kemudian baru cuma kita berikan ke perpustakaan misalkan, itu kan mungkin kemanfaatannya tidak bisa dirasakan oleh orang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa ringkas itu dalam bentuk jurnal, kemudian kita terbitkan, nah itu akan meninggalkan jejak yang luar biasa banget untuk apa saudara-saudara kita, adik-adik kita dan lain sebagainya gitu. Ya. Oke, setuju. Sama ini ya Ya. Pak Dedi, kalau kita kaitkan misalnya dengan sistem akreditasi program studi sekarang Iya. begitu kan ya. Itu kan ada salah satu standar yang mungkin kalau dulu itu tidak diperhatikan, Iya. sekarang diperhatikan Betul, ya. betul. Kalau dulu yang dilihat adalah bagaimana sih publikasi dosennya gitu ya, Nah. berapa sih jumlah kutipan atau Betul, jumlah betul. citasinya. Betul. Namun kan dengan standar yang ada, Ya. ternyata kan publikasi mahasiswa, Ya. kemudian karyanya apakah dalam bentuk haki dan Ya. seterusnya, itu kan juga akan diperhitungkan. Iya, diperhitungkan, dinilai juga, dilihat juga begitu ya Bu ya. Betul. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya portofolio dosen-dosennya gitu. Waduh, kalau mau akreditasi yang penting data-data administrasi dosennya aja. Ternyata enggak. Bahkan kalian adalah aktor yang cukup berperan di dalam apa namanya akreditasi gitu. Misalkan kalian misalkan sudah nanti suatu saat nanti kalian sudah kerja misalkan, itu juga akan dilihat tracknya gitu. Berapa lama kalian menunggu itu dan lain sebagainya sampai pada publikasi-publikasi yang telah kalian lakukan ya, yang juga terekam di dalam program studi kita gitu ya. Nah, sekarang kalau ngomong ini Bu Misbah, kan pasti udah pengalaman ya Bu ya, dari ketika pertama kali di sini gitu, kemudian sampai sekarang gitu, kemudian pasti merasakan ada dinamika aturan begitu, ada yang memang mewajibkan mahasiswa untuk publikasi dan mungkin pernah mengalami sendiri bahkan kalau dulu itu belum ada apa tuntutan tertentu untuk melakukan publikasi gitu. Ada sebuah pertanyaan dari mahasiswa ini, sebenarnya dampak selain memang meninggalkan jejak digital itu sebenarnya apa sih untuk mereka gitu di masa yang akan datang, katakan seperti itu. Mungkin bisa disinggung juga masalah teman misalkan atau ada adik tingkatnya yang kemudian mau mendaftar CPNS ternyata ditanya juga ternyata gitu ya Bu ya. Ya. Kalau terkait itu tadi ya pentingnya publikasi si mahasiswa tadi baik bagi dirinya sendiri maupun nanti saat ini dan saat akan datang gitu. Betul. Ya. Tadi kan memang sedikit Ibu ada cerita ya Pak Didi. Boleh kan, banget. Begitu. Jadi ibaratnya tadi apakah tadi ketika seorang mahasiswa dia lulus dari S1 kan, kemudian dia lanjut misalnya menuju S2. Nah, itu kan ada beberapa program studi di pascasarjana yang kemudian menanyakan bagaimana record publikasinya kan seperti itu. Betul banget, betul. Atau tadi juga ketika misalnya alumni kita mendaftar CPNS kan. Nah, ketika mereka membuat CV atau portofolio kan itu juga dilihat bagaimana record dari publikasinya track recordnya mereka gitu. Betul. Dan ibaratnya apa ya? Ya seperti katakan oleh Pak Dedi, rekam jejak digital itu kan mungkin saat ini belum bermanfaat bisa jadi. Tapi bisa jadi 2-3 tahun dan seterusnya itu akan sangat bermanfaat. Misal ya, pada tahun 2016 Ibu bersama tim gitu ya dengan dosen-dosen di program studi pendidikan fisika, kami kan memiliki sebuah roadmap penelitian tentang kearifan lokal. Bagaimana kemudian kearifan lokal Kalimantan Selatan itu diintegrasikan dalam pembelajaran fisika. Oh, luar biasa. Jadi kan bagaimana kemudian dibentuklah gitu ya sebuah payung besar
beberapa mahasiswa di dalamnya, jadi disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Sesuaikan dengan daerah. Jadi ada yang dari hulu Sungai Selatan, bagaimana mereka mengangkat ikonik dari kandangan itu adalah dodol kandangan. Oh, dodol kandangan. Jadi bagaimana dodol kandangan ini kemudian apa sih materi fisika yang bisa dikaitkan dengan itu gitu ya. Sehingga lahirlah sebuah modul integrasi pembuatan modul dodol kandangan dengan materi fisika. Bisa juga itu pada saat itu. Luar biasa. Kemudian ada juga mahasiswa kami gitu ya di Kabupaten Tabalong. Nah, ternyata di dekat mereka itu ada yang namanya pembuatan gula habang. Iya. Gula habang itu kan gula merah. Iya, betul. Nah, mereka belajar bagaimana cara buat gula habang dan seterusnya. Kemudian mengkaji, oh ternyata ada aspek-aspek tertentu yang itu bisa dikaitkan dengan materi fisika. Ya. Kemudian lahirlah sebuah modul gitu ya, pembuatan gula habang, integrasinya dengan materi fisika. Kemudian juga di Kabupaten, kalau tadi Tabalong, di Balangan juga begitu. Kemudian di Balangan juga ada terkenal dengan pembuatan minyak lala. Minyak kelapa. Boleh, oke, bisa. Nah, jadi bagaimana tuh integrasinya dengan materi fisika? Bisa juga itu dikaitkan. Oke, luar biasa. Atau kalau kita misalnya kan yang dipakai oleh Pak Dedi itu kan motif sasirangan. Oh, ini sasirangan namanya ya. Boleh. Nah, jadi bagaimana? Oh, ternyata dalam pembuatan sasirangan itu bisa dikaitkan dengan materi fisika. Bisa dikaitkan dengan materi fisika. Jadi kami berusaha bagaimana mendekatkan siswa itu tidak hanya menganggap fisika itu sulit. Tapi ternyata fisika itu mudah dipahami dan itu ternyata ada nih di sekitarnya mereka. Di sekitar, sekitar gitu. Ini. Jadi kalau saat itu ya anak-anak penelitian kemudian hasil penelitiannya mungkin kalau kita mau mencari referensi agak susah ya. Nah tapi ternyata semakin kesini kan kita kan berusaha bagaimana budaya itu tidak akan luntur. Iya, betul. Bagaimana kemudian mengintegrasikan budaya dalam proses pembelajaran dan akhirnya apa? Hasil penelitian mereka yang dipublikasikan di jurnal, yang kemudian diseminarkan baik di international conference atau seminar nasional, itu ternyata semakin ke sini ibarat kata itu ya followers atau kalau dalam artikel itu kan kutipan sitasi, itu sangat banyak yang mensitasinya. Begitu. Artinya kan itu sangat berguna untuk para peneliti yang saat ini. Iya. Mungkin bisa jadi saat itu kita adalah sebagai pelopor, pemula. Nah akhirnya kan diikuti oleh peneliti semakin berkembang dan lain sebagainya. Ternyata luar biasa juga ya. Saya kira karena memang dulunya itu anak IPS. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar, jadi dulu itu kalau ngomongin dulu Ibu ya. Jadi menerima mata pelajaran fisika itu waktu kelas 10. Dan itu udah pusing banget lah pokoknya gitu ya. Tapi ternyata itu tadi ya, zaman itu berkembang gitu. Bahkan inovasi-inovasi dari dosen atau guru kalian waktu sekolah itu ternyata semakin kesini semakin berkembang. Bahkan tadi dari cerita Bu Misbah ini ya, di program studi fisika itu bahkan mendekatkan materi itu dengan kearifan lokal gitu. Jadi ada nilai kearifan lokal yang kemudian diadopsi di dalam pembelajaran sehingga kalian itu tidak hanya memperoleh pembelajaran atau materi saja, tapi punya pengalaman belajar yang menarik gitu. Nah, pengalaman belajar yang menarik itu termasuk mengaitkan materi dengan lingkungan sekitarnya, termasuk tadi ya kearifan lokal khususnya di Kalimantan Selatan gitu. Karena beragam juga yang istilahnya di sini ya, ada di hulu sungai, ada yang di kota dan lain sebagainya. Itu menarik banget nih. Mungkin nanti kalian ya kalau memang bercita-cita apalagi udah masuk di fakultas keguruan ini harus punya cita-cita tinggi untuk berinovasi gitu ya. Jangan tenggelam pada perubahan gitu. Kalau tenggelam pada perubahan nanti nggak ini. Nah, ngomongin tenggelam pada perubahan artinya mahasiswa sekarang itu selain dari publikasinya juga dari inovasinya harus terus meningkat ya Bu ya. Gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai istilahnya itu perkembangan yang saat ini memang ada gitu, tuntutan dan lain sebagainya, bagaimana sih sebenarnya membiasakan mahasiswa itu untuk menulis? Banyak juga yang sharing kemarin itu, Pak, gimana kita bisa nulis, orang kita itu tugasnya banyak banget gitu katanya. Setuju nggak? Nggak setuju ya. Kalau di fisika kayaknya nggak seperti itu. PPKN juga nggak kok gitu ya. Di prodi-prodi lain kayaknya juga nggak gitu. Mungkin ini yang ngerasa, aduh kayaknya tugas-tugasnya dan kesibukannya itu udah luar biasa banget. Maka kesempatan untuk menulis itu kadang dicari-cari gitu. Nah, ada trik nggak Bu untuk mahasiswa nih yang mendengar dan menyaksikan hari ini?
Jadi memang keterampilan menulis itu kan tidak akan muncul dengan sendirinya ya. Betul Dia banget. perlu diasah dari Ya. sebuah ibaratnya kan kebiasaan itu kan karena dia terbiasa ya. Betul. Maka agar dia bisa terbiasa bisa jadi itu karena dipaksakan. Nah, Ya. Tapi memang kalau kita lihat dari inputnya memang ibaratnya kita sebagai dosen ya, iya betul. itu kan tidak serta-merta, "Nak, buat artikel ilmiah ya." Kan nggak seperti itu Iya ya. sih, benar. Memang ibaratnya harus ada nih teladan ya, atau Iya, ibaratnya betul. harus ada nih yang mencontohkan Iya. bagaimana membuatnya. Betul. Ibaratnya membuat yang baik dan benar itu seperti apa. Seperti apa sih gitu ya? Walaupun ibaratnya dengan zaman yang sekarang kan mudah ya, ibaratnya kita bisa browsing, kita Iya, bisa betul. lihat di Download dan YouTube lain-lain. dan lain sebagainya. Tapi tetap kan apa ya, peran seorang guru, peran ibaratnya seorang dosen benar. untuk mengajarkan, mencontohkan, menteladankan itu kayaknya tidak akan bisa digantikan kalau menurut betul Ibu. banget, betul. Seperti itu. Karena ada sesuatu yang tidak akan bisa dijelaskan dengan kita hanya membaca, mendownload, Iya, betul. atau melihat di YouTube dan seterusnya. Gitu. Nah, maka di sini juga akan bisa jadi ya tidak hanya dosen yang kemudian memberikan contoh, maka perlu juga kan namanya hima ya. Iya, Mungkin betul. kan di hima itu ada divisinya tertentu ya, betul. yang mereka fokusnya terhadap karya ilmiah. Nah, betul. maka bisa jadi kan ibaratnya dosen sebagai bagian dari program studi ini kemudian berkolaborasi dengan hima gitu ya pada divisi yang tertentu. Ibaratnya memberikan pelatihan secara rutin, kan seperti itu. Kolaborasi berarti ya Bu ya. Betul. Jadi ini dari awal ya bagaimana kemudian membuat sebuah artikel ilmiah, ibaratnya belajar apa sih strukturnya gitu ya. Gaya selingkungnya. Nah betul. Sampai akhirnya kan nanti diperkenalkan ini loh beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Misalnya kalau kita dalam membuat kutipan, dalam kita membuat daftar pustaka. Akan ada yang namanya reference manager tools ya, betul. apakah Mendeley ataupun yang lainnya begitu. Nah, itu harus terus diberikan gitu ya. Betul. Seperti itu, dan dibiasakan juga ya Bu ya. Betul. Jadi ini sekilas cerita untuk tipsnya. Jadi kadang kita itu susah untuk memulai gitu ya, karena kita tidak punya kemauan untuk memulai itu gitu. Nah, ketika dosen kalian atau mungkin guru kalian itu memberikan satu istilahnya itu arahan, kolaborasi misalnya seperti tadi yang diceritakan, itu respon itu dengan baik dan penuh semangat. Kenapa? Karena pada akhirnya itulah yang akan kalian alami di masa yang akan datang gitu. Jadi kesuksesan itu bukan untuk kaum-kaum rebahan aja ya, tapi untuk yang mau memulai itu ya. Kadang kan yang susah itu memulai ya Bu ya. Betul. Memulai suatu kebiasaan baik gitu. Meskipun sebenarnya dia sadar. Oke, berarti kalau saya ingin tulisan-tulisan saya, pemikiran-pemikiran saya itu dikenal orang, maka saya harus melakukan publikasi dari sekarang gitu. Nah, sebenarnya sadar ada dorongan seperti itu, tetapi kemauan untuk memulai itu yang kadang itu susah gitu. Bahkan sebenarnya di beberapa mata kuliah ketika ada outputnya itu harus menulis, maka sebenarnya itu harus dimanfaatkan betul ya Bu ya, untuk bisa konsultasi, memulai dari sekarang dan lain sebagainya, karena itu sebagai sebuah stimulasi untuk apa? Tugas akhir kalian misalkan salah satu contohnya. Skripsi kalian dan lain-lain gitu ya Bu Misbah ya. Jadi ibaratnya bisa jadi tugas akhir, namanya aja tugas akhir ya. Oke, itu memang wajib mau tidak mau kita akan menulis. Betul. Ya. Nah, namun menuju proses ke sana agar kita kemudian lebih mudah, maka kan dibiasakan sejak awal. Sejak awal, betul. Makanya kemudian kan kalau dalam mahasiswa itu kan ada yang namanya PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Bagaimana anak itu kan diajar nih bagaimana membuat proposal PKM ya. Betul. Sebenarnya kan ketika mereka membuat sebuah proposal, ini ketika ternyata dia didanai, berarti kan ini suatu sebuah kelebihan. Oh, berarti bagaimana ide yang mereka ungkapkan itu menarik kemudian untuk didanai dan seterusnya. Tapi kalau ternyata ini tidak didanai, PKM-nya mereka tidak lolos misalnya di tingkat pusat. Nah, ini kan berarti perlu sebuah evaluasi. Berarti bagian yang mana sih yang kurang gitu ya. Ada evaluasi pada akhirnya, betul. Nah, kalau itu anak dibiasakan PKM ya, kemudian mengikuti yang tadi forum ilmiah terkait dengan penulisan. Betul. Dari ibaratnya sejak dini ya, bisa jadi dari semester awal, maka ketika nanti dia semester akhir untuk melaksanakan tugas akhir mahasiswa itu kayaknya lempeng banget. Iya, udah karena terbiasa dengan pola-pola dan tulisan pengembangan gitu dan lain sebagainya ya Bu ya. Karena ada pengalaman begitu ya dari mahasiswa kami, pernah itu PKM-nya bersama Ibu ya. Jadi diajarkan nih bagaimana membuat proposal dan seterusnya. Yang penting kan anak ini ketika dibimbing dia mau dibina, kan begitu.
diajarkan dan seterusnya. Akhirnya sampai dia bisa ikut duta FKIP, Duta FK bisa akhirnya ikut, dia ya. terpilih jadi duta FKIP, Iya. kemudian dia mengikuti forum-forum ilmiah yang lain, sampai dia mengatakan, Bu Misbah terima kasih, saya Iya. sangat bersyukur kalau dulu itu saya diajarkan membuat proposal. Iya. Kayaknya. Wah iya itu adalah pembiasaan yang itulah kenapa sebenarnya gini Mbak, sedikit bukan ya sharing sebenarnya ya, ketika kita itu melakukan sesuatu gitu ya, mungkin ini juga berlaku untuk kalian juga. Kemudian bukan masalah perkara materi uang gitu, tapi ketika orang yang kita ajak atau kita bina itu memperoleh hasil tertentu, itu ada kepuasan yang tidak bisa dijelaskan, kepuasan yang tidak bisa diukur dengan materi ya pada kesempatan-kesempatan tertentu gitu, dan itu adalah hal yang terus akan digali apalagi untuk dosen-dosen yang mau maju ya Bu ya, berinovasi, ikhlas dalam mendampingi mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, manfaatkan hal-hal seperti ini dengan cara juga meningkatkan istilahnya itu mental juga, bahwa kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang bisa dan mau memulai dulu, mau memulai untuk menulis dari sekarang gitu. Apapun yang kalian pikirkan, kalian tuliskan, itu akan menjadi sesuatu yang baik juga gitu. Nah, baik kalian itu mahasiswa PPKN ataupun mahasiswa fisika atau program studi yang lainnya, sebenarnya ketika kalian masuk di pendidikan gitu ya, itu tidak berarti kalian akan dikekang dengan satu aturan bahwa kalian hanya boleh pinter bidang fisika aja, atau kalian hanya pinter di bidang PPKN saja, tidak. Tetapi sebenarnya kehidupan kita itu memberi peluang pada kita untuk memperkaya diri agar tetap bermanfaat lebih luas lagi. Misalnya kalian suka sastra, nggak ada yang akan melarang, karena bermain sastra dan lain sebagainya juga akan mengolah pikiran dan lain sebagainya, mempublikasikan pikiran kalian dalam bentuk seni dan lain sebagainya gitu ya Bu Misbah ya. Tuh. Nah sekarang Bu Misbah, ini pamungkas ini. Pasti Bu Misbah juga bukan hanya sekali dua kali, Pak, udah bertahun-tahun gitu ya, terlibat dalam istilahnya itu publikasi gitu ya, publikasi mahasiswa yang kemudian istilah cek plagiasi begitu. Nah, pengalaman Bu Misbah yang paling mengesankan dalam tanda kutip itu, ada sesuatu yang bukan konyol tapi kesalahan yang dibuat oleh mereka dan tidak boleh ditiru oleh saudara mahasiswa yang sekarang sedang menyaksikan, itu apa kesalahan mereka ketika melakukan plagiasi dan lain sebagainya. Baik. Kalau tadi pembahasannya terkait dengan plagiasi ya. Dulu itu kan Ibu sempat sebagai koordinator terkait dengan hal itu. Ya. Jadi pernah ditemukan ibaratnya sepandai-pandainya mahasiswa, iya, itu pasti akan lebih pandai dosennya, ya kan? Setuju. Jadi ketika cek plagiasi ya, si mahasiswa ini kan lebih dari 20%. Betul. Nah, kemudian gak lama setelah itu balik lagi untuk kemudian dicek plagiasinya. Oh ternyata kurang banyak, dari langsung 20%. Drastis gitu kan? Oh ini kita curiga nih ya. Dilihat, ternyata yang dulunya misalnya 15 halaman berkurang misalnya jadi 13 halaman. Jadi yang berwarna yang tercek plagiasi ternyata itu dipotong. Itu satu ya. Terus yang kedua, oke, kita udah tahu halaman ya. Jadi kita bandingkan nih antara yang sebelum dengan yang sesudah kan. Ternyata dia nggak pakai halaman, maksudnya dia nggak motong. Tapi kok cepet banget nih ya merevisi. Dulu itu pernah kami temukan dia tinggi ya presentasi plagiasi. Terus itu semuanya berawal dari kecurigaan kan ya. Pas dicek ternyata dia kasih tipe-tipe. Tapi tipenya itu jadi di blok berwarna putih. Jadi kalau semuanya kita hitamkan tulisan itu, maka akan kelihatan semua tipe itu. Gitu ya. Cerdiknya mahasiswa ternyata. Luar biasa. Itu jadi luar biasa pokoknya ya. Banyak macamnya itu dua yang sangat berkesan bagi kita. Nah, ternyata ya pengalaman yang sama juga ditemukan di program studi juga gitu ya. Jadi ada, karena beberapa kali sebelum masuk di cek plagiasi kan harus dikontrol dulu itu kira-kira bagaimana dan lain sebagainya. Ternyata berlaku hal yang sama seperti apa yang tadi diceritakan oleh Bu Misbah gitu. Jadi ada beberapa itu yang memang menambahkan huruf tertentu atau angka tertentu kemudian memutihkan itu, dan itu dikecilkan. Wah, ini ketahuan banget ini ya kan. Jadi mulai saat itu kemudian bagi mahasiswa yang memang pengen cek plagiasi, kita memang arahkan untuk pokoknya kita harus
bertindak jujur dan lain sebagainya. Karena betul. sebenarnya pendidikan setinggi apapun, bahkan Bu Misbah yang sekarang sedang studi menyelesaikan S3 pasti setuju juga bahwa muara dari pendidikan setinggi apapun itu adalah perubahan sikap atau perilaku gitu. Jadi bukan sekedar pinter secara intelektual, tetapi bagaimana kita juga bisa mengaktualisasikan itu dalam tindakan yang luhur gitu ya. Jadi kalau misalkan mau bermain-main, silahkan dilanjutkan. Nanti akan ada aturan-aturan yang mungkin akan bisa mempersulit malahan ya, mempersulit mahasiswa malah seperti itu ya Bu ya. Ya, Kan betul. jadi catatan tersendiri begitu ya. Iya, betul banget gitu. Nah, itu beberapa hal yang memang sudah ditemukan, bahkan yang terbaru, ini yang terbaru Ibu sharing juga ya Bu ya. Jadi ada aplikasi plagiarism apa begitu. Jadi memang itu dipakai oleh mereka. Sistem itu akan memparafrase secara online. Oh iya, Jadi betul. tanpa kita tanpa kita otak-atik dia sudah memparafrase secara tersendirinya. Tapi kelemahannya adalah ketika tidak dibaca oleh yang melakukan cek, itu ada kalimat-kalimat antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu nggak nyambung. Bahkan ada dalam satu kalimat itu kata-katanya itu nggak nyambung, jadi acak begitu. Nah itu juga kelemahan dan pasti akan dibaca oleh setiap tim di dalam program studi untuk mengecek bagaimana sebenarnya kalian itu bertindak jujur ya dalam melakukan plagiasi atau melakukan cek plagiasi terhadap jurnal kalian gitu. Mungkin sedikit tambahan boleh. ya Pak Dedi. Ibaratnya ketika tadi bagaimana kita menyikapi ya, terutama mahasiswa menyikapi bagaimana ketika dicek artikelnya ternyata lebih dari 20%, Betul. itu tuh kan akan melatih kemampuannya ya. Iya. Nah, ternyata di balik itu semua saya punya mahasiswa yang luar biasa cerdas gitu ya dan inovatif. Ini dijadikan dia sebagai peluang usaha. Luar biasa. Jadi apa? Cerita-cerita Bu. Dia orang yang aktif, dia orang yang pintar, cerdas seperti itu. Jadi apa? Kan kalau dalam penulisan artikel tadi sempat Ibu katakan kan kita menggunakan Mendeley ya, Reference Manager Tools. Dia kuasai Mendeley itu sampai akhirnya sekarang itu dijadikannya sebagai peluang usaha. Peluang usaha ternyata. Jadi ketika ada nih misalnya bisa jadi dosen kan belum terbiasa menggunakan Mendeley atau ibaratnya ada tingkatnya yang belum terbiasa menggunakan Mendeley. Betul. Dia memberikan membuka jasa untuk memendelaikan. Sampai ibaratnya ada adik-adik tingkatnya yang kemudian ibaratnya direkrut ya untuk kemudian bekerja terkait itu. Nah ada juga dia buka terkait dengan parafrase tadi ya, bagaimana misalnya menurunkan persentase dari hasil plagiasi itu, tapi dia dengan menggunakan feel-nya dia, karena kan beda ya, antara kita menggunakan yang versi online kan engine ya, mesin, tapi ini kan dia menggunakan pikirannya, perasaan dan seterusnya. Nah itu menjadi peluang usaha bagi dia, dan bahkan ibaratnya konsumennya itu tidak hanya dari Kalsel, tapi kalau boleh dikatakan sampai saat ini itu Indonesia. Luar biasa ya ternyata ya. Jadi sampai peluang gitu. usaha. Ya, peluang usaha. Jadi bagaimana pentingnya itu istilahnya itu memparafrase sebuah kalimat gitu ya. Itu kan sebenarnya mengembangkan kemampuan pikir kita terhadap bagaimana sih sebenarnya kita itu menciptakan makna yang sama dengan kalimat-kalimat yang berbeda gitu istilahnya. Nah itu sebenarnya melatih juga sebenarnya Bu ya. Iya. Oke, nah sekarang karena tadi sudah kita bahas tentang pentingnya plagiasi buat mahasiswa masa kini, bahwa jejak digital itu memang luar biasa menguntungkan buat kalian, bahkan nanti ke depan pasti akan ada segala sesuatunya itu akan dicek dengan adanya langkah-langkah atau jejak-jejak digital kalian. Nah maka buatlah langkah-langkah atau jejak-jejak digital kalian itu adalah jejak digital yang bermanfaat bukan hanya untuk kalian tapi juga untuk orang lain, tulisan, pikiran kalian dan lain sebagainya. Satu itu ya tadi ya. Kemudian yang kedua kita juga tadi udah cerita panjang lebar soal kebijakan yang berubah-ubah dari tahun ke tahun. Semakin kesini pastinya semakin menuntut kita untuk melakukan sebuah terobosan dan inovasi ya, terutama untuk melakukan publikasi. Yang ketiga ngomongin juga soal kesalahan mahasiswa ketika melakukan cek plagiasi gitu. Ternyata trik-triknya sudah terbaca dan mungkin ketika kalian mengupayakan itu ini gini ya, mungkin menonton gitu ya. Oh, ternyata yang ini udah diketahui sama dosen. Nah, tapi sebenarnya tidak membutuhkan waktu lama bagi tim apalagi tim seperti Bu Misbah ini kan bukan ditunjuk istilahnya itu mendadak. Bu Misbah langsung jadi tim
cek plagiasi, bukan seperti itu, tapi pasti juga ada track record yang sudah dilakukan oleh Bu Misbah, sehingga kesalahan ataupun hal-hal janggal di dalamnya pasti akan terbaca oleh dosen dan tim gitu ya. Jadi itu jadi perhatian khusus untuk kita semuanya gitu, bahkan bukan hanya mahasiswa tapi dosen, semua praktisi-praktisi pendidikan juga mungkin bisa diperhatikan hal seperti ini. Kalau tadi kita sudah ngomongin banyak hal, sekarang ada closing statement dari guest star kita di hari ini. Jadi akan ada closing statement yang akan diberikan khusus untuk mahasiswa-mahasiswa sekalian dimanapun kalian berada. Jadi bukan ditujukan hanya untuk pendidikan dari prodi PPKN misalkan, atau dari prodi fisika atau prodi kimia, bukan, tapi semua mahasiswa. Ini jadi perhatian penting dan konten ini akan menjadi konten penting untuk kemajuan studi kalian. Silakan Bu Misbah. Oke, kalau tadi pembahasan kita adalah terkait dengan publikasi ilmiah. Betul. Ya. Maka bagaimana sih peran seorang mahasiswa? Apa kontribusinya untuk kemajuan program studinya? Oke, siap. Maka lakukanlah tadi publikasi, gitu ya. Lakukan publikasi. Nah, publikasi tadi kan banyak ya, Iya. membuat artikel ilmiah ataupun yang lainnya, begitu. Nah, pastikan ketika anak-anak ibu ya, anak-anak nih ceritanya kan mahasiswa ya, Iya. melakukan sebuah publikasi, ingatlah itu tidak hanya berguna untuk dirimu, tapi Iya, nanti betul. ke depan akan berguna bagi orang lain. Betul sekali ya. Jadi pentingnya publikasi itu mungkin memang kita tidak bisa memberikan apa ya istilahnya itu cambuk terlalu keras buat mereka juga, karena memang pada akhirnya muaranya adalah bagaimana mereka tergerak untuk bisa memulai itu, mempublikasikan itu dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Misbah tadi. Jadi ini publikasi ini tidak akan hanya menguntungkan kalian di masa mendatang, tapi juga akan menguntungkan orang lain yang membutuhkan. Nah, luar biasa sekali kan? Hanya tinggal klik dan ketik, kita bisa membuat orang lain tertarik gitu ya, tertarik untuk publikasi, membaca ya, tambah ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sekali lagi kita terima kasih atas kehadirannya Bu Misbah, semoga sehat selalu dan lancar studinya. Aminkan bareng-bareng ya. Oke. Jadi kita tidak pernah mengundang orang yang salah ya, termasuk hari ini kita mengundang Bu Misbah untuk membersamai kita di Civic Podcast edisi kali ini. Kemarin kita cancel Pak Jokowi, Bu, malahan Bu. Iya, untuk menghadirkan Bu Misbah di sini. Karena ternyata urgensi tentang publikasi ini ternyata lebih mengundang banyak saran dan lain sebagainya dari mahasiswa. Pak, ini bahas tentang jurnal dan lain sebagainya. Oke. Sudah dihadirkan hari ini, tinggal kalian subscribe dan bagikan untuk teman-teman kalian yang membutuhkan juga ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Misbah, semoga sehat, lancar studinya dan lain sebagainya. Jangan lupa bahagia, Bu. Karena ya Civic Podcast itu akan membawa kebahagiaan. Jadi salah satunya jangan lupa buat bahagia gitu ya. Baik. Saudara mahasiswa sekalian, pemirsa sekalian, cukup sekian ya podcast yang dibawakan di edisi kali ini. Kita bakal ketemu lagi, bakal ngobrol soal banyak hal lagi di edisi-edisi Civic Podcast yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagramnya. Dari saya, Dedi Ari Nugroho, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tetap sehat, tetap bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.